Alhamdulillah alladzi hadan nas ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul a'rabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Cerdas, semakin beriman, semakin berakhlakul karimah, sebagaimana ada dalam peraturan organisasi kita melaksanakan 4P: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. 4 hal ini harus selalu ditingkatkan, karena iman, takwa itu fluktuatif, turun naik, tergantung aktivitas kita hari-hari. Kalau aktivitas kita tiap hari gak lepas Al-Quranul Karim, insya Allah iman kita selalu meningkat, takwa kita selalu meningkat. Kalau pergaulan kita, komunitas kita orang-orang yang baik, insya Allah akhlak kita meningkat. Oleh karena itu iman dan akhlak harus senantiasa dipelihara, bahkan ditingkatkan. Salah satu komunitas yang insya Allah yang Allah izinkan bisa meningkatkan iman, takwa, dan akhlak karimah, insya Allah di dalam Forsa. Saya dengar radio, ada seorang penceramah di radio, dia bilang apa? Itu yang namanya NU kafir, Muhammadiyah kafir, bahkan Wali Songo yang mengislamkan Indonesia kafir. Masya Allah, saya bilang ini agama apa ini? Nah, disitulah mulai saya tahu bahwa ada radikalisme Islam. Mereka mengkafir-kafirkan dengan mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap pembaharuan, setiap hal yang baru yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Dan semua bid'ah sesat, dan semua kesesatan fi neraka. Saya jelaskan, ada satu hadis yang berbunyi gini. Ini jadi majelis ta'lim ini. Jadi tabligh akbar bukan festival nih. Enggak apa-apa ya? Boleh? Boleh, Pak. Pencerahan. Ada Allah SWT berfirman, Nabi SAW bersabda, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar penjelasan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad SAW, yaitu al-hadis. Wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya. Jadi seburuk-buruk perbuatan adalah memperbaharui, merubah-rubah Quran dan hadis. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perubahan itu bid'ah, hal yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap merubah Quran dan hadis itu sesat, dan semua kesesatan masuk neraka. Inilah hadis yang sebenarnya. Sekarang saya mau tanya, Maulid merubah hadis sama Quran enggak? Tidak. Tahlilan merubah Quran dan hadis enggak? Tidak. Main musik merubah Quran dan hadis enggak? Tidak. Ada yang enggak di Al-Quran? Main orkes haram, ada enggak? Tidak ada. Maulid haram, ada enggak? Tidak ada. Tahlilan haram, ada enggak? Tidak.
Lalu apa itu musik tahlilan maulid? Itu bukan syariat, bukan hukum Allah. Itu namanya muamalah. Tahu muamalah? Perbuatan manusia. Politik, dagang, musik, main catur itu muamalah. Main bola muamalah. Paham? Kalau ada satu kaidah usul fiqih yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Semua hukum asli dari muamalah adalah boleh. Jadi hukum asli dari muamalah apa? Boleh. Main bola boleh. Main catur boleh. Dagang boleh. Main musik boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Paham? Contoh, main bola kan boleh. Tapi lu berkelahi haram. Main catur boleh nggak? Boleh. Lu taruhan haram. Main musik boleh nggak? Boleh. Lu erotis? Lu erotis? Mabok-mabokan? Haram. Jadi gitu. Aslinya dari muamalah boleh, mubah. Tapi dia menjadi haram ketika ada hal-hal yang terkait di sana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Bukan tadi apa? Ya. Ya. Jadi malam ini alhamdulillah kita mendapat satu bimbingan dari yang kompeten ini tadi, Ustaz Nasir Abbas, bahwa jahatnya terorisme dan itu di luar ajaran Islam, bahwa memang sampai saat ini masih ada tokoh-tokoh di Indonesia yang menyerukan NKRI bersyariah dan dia punya koneksi ke ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Ada koneksi ke sana. Maka Indonesia harus aman dari khilafah. Kenapa? Karena negara adalah khilafah. Sampai saat ini dari awal dulu setelah Nabi, Masya Allah banyak juga mudaratnya, banyak pertempuran saudara dan sebagainya. Kita syukuri Indonesia di mana yang namanya Pancasila itu ijtihad para ulama Indonesia, ijtihad para tokoh-tokoh nasional Indonesia, ijtihad bagaimana membuat dasar negara yang bisa mempersatukan bangsa yang heterogen ini. Dan diambillah sari-sari dari Islam. Karena Islam itu satu-satunya agama yang sangat kondusif untuk bisa mengayomi semua agama. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Urusan akhirat tanggung jawab masing-masing. Tapi dalam berkomunikasi, bersosialisasi, Islam sangat kondusif untuk menaungi setiap keyakinan. Maka tokoh-tokoh Islam kita itu membuatlah Pancasila ini. Ya, sila pertama dulu dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, Pancasila dulu begitu. Baru seterusnya bla 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 sampai keadaan sosial. Ada Indonesia Timur menolak. Itu Islam menjalankan syariat bagi pemeluknya itu dihapus. Dulu ketuhanan dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, 7 kata dihapus. Digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu artinya? La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad.
kerakyatan bil hikmah persuratan dalam perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semuanya adalah nilai-nilai yang dari Islam, dari Al-Quran wal Hadis. Jadi dengan tidak mendirikan negara Islam, Indonesia sudah Islami. Faham? Faham? Paham. Kalau ada mau mendirikan negara Islam, Indonesia akan pecah. Nggak ada lagi NKRI. Nanti ada negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Bali, negara Jawa. Nah jadi kebetulan memang ada organisasi sampai sekarang mau terus memperjuangkan negara khilafah. Kita bukan harus memukul mereka, tapi kita rangkul mereka. Begitu juga yang membid'ah-bid'ahkan, bukan memukul mereka, rangkul mereka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izatil hasanah." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan bijaksana. Bil hikmah itu dengan bijaksana. Bil hikmah itu dengan sains, dengan argumen, dengan ilmu. Yakinkan mereka, kamu tuh salah, bro. Yang benar ini lo, bro. Yoi, bro. Musyawarahkan. Wal mu'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan menghujat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah, berdebatlah, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ini solusi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi sebuah perbedaan. Nah, jadi orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, mari kita rangkul, kita ajak dialog. Begitu ya orang-orang yang menegakkan khilafah di sini Indonesia, mari kita ajak bicara dengan cara yang baik, dengan argumen. Dan selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan selanjutnya adalah mari kita rekat ukhuwah Islamiyah, jangan bercerai-berai. Faham? Paham. Wahai, ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Forza. 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 Allahumma afiq ila tariq billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Itu tadi kita jadikan konklusi dalam FGD hari ini. Langsung saja.